Soal nomor 1. Nggak bisa. Ingat. Sudah. Nah, kalau saya totali panjang tali adalah diberikan segitiga ABC dengan titik X di dalam segitiga ABC. Apabila sudut ABX 20 derajat, sudut XCA 23 derajat, tentukan nilai dari BXC dikurang BAC dalam derajat. Oh, oke. Jadi Ini coba dulu. Di 1, 2, 3, 4, turunan konstan, kali konstan ya? Nggak berubah ya? Kali konstan ini bisa panjang. Bisa kan? Konstan ya? Ini turunan kali ada konstan. Oh, sini 1, 2, sekali lagi 1, 2, 3, 4 kan? Jadi kan? Jadi 4 kan? Jadi 4 baris kan? Jadi 4 baris kan? 4 baris kan? Terus satu lagi. bener kan? Apa? Bener. Aku rapikan lagi. Sorry. Yang udah ketemu jawabannya bisa di ini ya, di chat, di kolom chatnya. Bisa, Aska? Belum, Pak. Oke, coba pikirin lagi. Tapi gambarnya udah sesuai dengan yang Bapak bikin ya? ABX-nya 20 derajat, XCA-nya sama dengan 23 derajat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai dari BXC dikurang BAC. Teori yang kita pakai sih cuma ini kayaknya ya. Jumlah sudut, jumlah besar sudut sebuah segitiga itu sama dengan 180 derajat. Teori yang kita pakai cuma ini.
ada banyak cara ya. Bisa kalian cari XBC-nya dulu, atau mungkin dimisalkan ya. Boleh, nggak apa-apa kalian misalkan besar sudut XBC dulu, misalnya XBC-nya sama dengan berapa ya? Sama dengan P derajat, terus sudut XCB-nya besarnya Q derajat, boleh. Terus lihat dampaknya terhadap besar sudut BXC dengan BCA. Sorry, BAC. Udah ada yang ketemu jawabannya? Mau coba jawab ketiga. Jawabannya ketiga, Pak. Iya benar, 43. Yang dapat siapa tadi? Gimana caranya kalian bikin? Noah. Saya mencari BAC-nya, terus itu kalau diketahui kalau misalnya BXC itu sama dengan 2 kali dari BAC, terus dapat nanti 43, 86 kurang 43 gitu. Oh, BXC-nya dimisalkan ini ya 2 kali BAC ya? Iya, Pak. Dasarnya apa? Sudut keliling ya harus namanya. Nah itu makanya. Itu cuma Noah. Iya, Pak. Kalau diketahui si X-nya itu pusat ya. Bentar. Caranya mungkin bisa di-mute dulu bentar. Agak ini. Pakai permisalan itu boleh. BXC itu boleh dijadikan gini ya. Sudut BXC itu boleh sama dengan 2 kali sudut BAC jika dan hanya jika X itu titik pusat lingkaran luarnya. Titik pusat lingkaran luar segitiga ABC. Masalahnya di soal ini adalah tidak ada kata-kata yang menyebutkan kalau si X itu adalah titik pusat lingkaran luar segitiga ABC. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja Noah membuat si X itu titik pusat lingkaran luar ABC, tetapi harus dibuktikan dulu. Nah, masalahnya kan kalau untuk membuktikan ini kan terlalu repot ya. Jawabannya benar 43 derajat, tetapi kalau Bapak bilang ya kalau misalnya ini esai, sangat bisa dibantah jawabannya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau cara BAC-nya itu kan saya misalin dulu, Pak, pakai X gitu. Terus nanti saya lihat di segitiga ABC, saya bisa dapat jumlah kalau sudut XBC tambah sudut XCB itu sama dengan 130 derajat kurang X. Nah, Oh iya. melihat ke sudutnya BXC, kita bisa dapat kalau BXC itu 43 derajat tambah X. Tinggal dikurang dengan X dengan segitiga iya. 43. Ya, itu boleh. Itu boleh. Oke. Iya. Oh, iya juga ya. Iya kan? Gimana? Suara? Ya bagus. Itu boleh ya. Pakai cara yang tadi. Kita dimisalkan dulu si BAC-nya ya. Katakanlah BAC-nya itu sama dengan X, boleh. Tapi gini, kalau sedang lomba nanti ya, kalau misalnya ini udah ada huruf X, usahakan gunakan permisalan dengan huruf yang lain. Misalnya ini Y derajat. Jadi sudut BAC sama dengan Y derajat, maka akibatnya sudut XBC ditambah sudut XCB itu kan sama dengan 180 derajat dikurang sudut BAC dikurang sudut ABX dikurang sudut ACX. Gitu ya tadi ya? Iya, Pak. Jadi nanti dapat 180 derajat dikurang Y dikurang 20 dikurang 30 dapat 130 dikurang Y. Nah, jadi karena ini P dengan Q ya, berarti P ditambah Q-nya 130 dikurang Y. Ini P tambah Q-nya. Kemudian pasti nyari ini ya, pasti nyari sudut BXC ya. BXC itu sama dengan 180 dikurang P dikurang Q. Atau 180 dikurang P plus Q. Nanti dapat
180 dikurang 130 dikurang Y. Sehingga nanti dapat berapa nih? Oh, dia 20 dengan 30 atau 20 dengan apa? Oh, 20 dengan 23 ya. Sorry, sorry. Ini ada salah tulis ya. Sorry, 23. Makanya kok aneh aja tadi. 23. Berarti dari sini harusnya 23 ya. 20 dikurang 23. Ini jadinya berapa tuh ya? 20, 23, 43. Berarti 137 ya. Nah, ini nanti dapatnya 180 dikurang 137 dikurang Y sama dengan 43 dikurang Y. Begitu ya caranya tadi ya. Enggak 43 tambah ya, Pak. Gimana? Oh ya, Enggak ditambah Y, 40. sorry, sorry. Nah, kemudian sudut BXC dikurang sudut BAC dapat 43 tambah Y dikurang Y sama dengan 43 derajat. Oke. Ini boleh pakai cara ini ya. Cara yang pertama. Atau mungkin nanti kalian pakai cara yang kedua. Sebenarnya logikanya sama aja sih. Kalian cari dulu BXC-nya. Kalau dicari BXC-nya kan bisa dibikin kayak gini nanti nih. Cara dua. Dicari dulu besar sudut BXC. Itu nanti dapat 180 dikurang P ditambah Q. Kayak gini. Karena kan ini BXC itu kan sebuah segitiga. Jadi nanti BXC-nya 180 dikurang P ditambah Q. Sementara BAC sendiri adalah 180 dikurang 20 tambah P dikurang 23 ditambah Q. Jadi sudut BAC-nya 180 dikurang 20 ditambah P dikurang 23 ditambah Q. Nanti dapat hasilnya 147 dikurang P plus Q. Nah, ketika kita kurangi BXC dikurang BAC, itu sama dengan 180 dikurang P tambah Q, dikurang 147 dikurang P plus Q. Ini sama dengan 180 dikurang P tambah Q, dikurang 147 ditambah P tambah Q. Ya, caranya mirip dengan yang tadi sih, cuma mulainya aja beda. Dapat 43 derajat. Oke, lebih kurang begitu soal nomor 1. Nah, silakan dibaca dulu dan dipahami. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk soal nomor 1 ini? Alif, bisa paham? Sudah, Pak. Noah? Ngerti? Berarti, Pak. Aska, Farah, Haria? Ngerti, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Mau lanjut catat atau lanjut soal nomor 2? Catat dulu, Pak. Oke, catat dulu boleh. Ntar catatannya Bapak ini, Bapak bikin ke PDF, Bapak kirim ke Bu Vio ya. Jadi kalian bisa lihat lagi. Baik, Pak. Kalian udah daftar belum ini, OSK? Situsnya lagi bermasalah kayaknya. Sambil dicatat kalau ada pertanyaan boleh.
Ini 137 ya. Udah? Udah selesai dicatat? Sudah, Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mau geometri lagi atau ganti yang lain? Terserah. Terserah. Oke. Kita coba ini dulu lah, logaritma ya. Ini dia soalnya. Bilangan real positif B tidak sama dengan 1 dan N memenuhi persamaan akar dari, ini maksudnya ini ya, kalau ada nanti kalian ketemu tulisan log BN itu maksudnya kalau di versi Indonesianya sama dengan B log N. Ini karena diketik pakai ini, komputer yang versi Inggrisnya jadi kayak gini. Jadi akar dari B log N itu sama dengan B log akar N dan B dikali B log N sama dengan B log B kali N. Nilai dari N adalah J per K, di mana J dan K bilangan bulat positif yang relatif prima. Tentukan nilai J plus K. Ya. Silakan dicari dulu sekitar 5 menitan. Kalian bisa memisalkan ini dulu ya, biar soalnya lebih sederhana. Misalkan B log N itu sama dengan X. Kalau B log N-nya sama dengan X, kita punya soal kan jadi ini. Akar dari X itu sama dengan setengah X. Kenapa bisa begitu? Karena B log akar N
itu kan sama dengan B log N pangkat setengah. Kalau kita gunakan sifat logaritma, ini kan sama dengan setengah dikali B log N. Karena B log N adalah X, makanya B log akar N itu jadinya setengah X. Dan satu lagi, kira-kira ini bisa diubah jadi apa? Kemudian diolah dua buah sistem persamaannya. Usahakan ketemu nilai X-nya dulu. Kemudian cari nilai yang lainnya. Coba dimanfaatkan itu. Udah ada yang dapat? 13, Pak. Berapa? 13. Kayaknya enggak. Oke. Jika J-nya berapa? D-nya 9, K-nya 4. Enggak. Bukan. Oke. B dikali B log N sama dengan B log B kali N. Ini kan bisa kita ubah jadi B dikali B log N sama dengan B log B ditambah B log N. Karena B log N adalah X, sementara B log B itu kan 1 ya. Berarti ini bisa menjadi B kali X sama dengan 1 tambah X. Nah, jadi kita punya dua buah persamaan. Akar X sama dengan setengah X. Satu lagi BX sama dengan 1 ditambah X. Nah, coba lagi diolah. Ini hasilnya ratusan nanti. Pak, Ya, J-nya tuh 625 enggak? iya 625, ya benar. Oh ya, berarti 625 sama 256 ya, Pak? Yap, benar sekali. Dapat berapa? Hasil akhirnya?
881, Kak. 881, iya benar. 1. Ya. X sama dengan 0 nggak dipakai ya? Alif. Nilai X sama dengan 0 nggak dipakai ya? Oh iya. X-nya kan ada dua kemungkinan ya. Bisa 0, bisa 4. Iya. Hmm. Yang lain gimana? Kamu jawabannya? Aska bisa, Aska? Belum nemu, Pak. Belum nemu. Oke. Silakan dicari dulu. Alif kelas berapa? Alif. Saya kelas 11. Oke. Siap. Jadi dicari dulu nilai X-nya. Nanti ada dua kemungkinan. Uji keduanya ya. Sehingga nanti nilai X yang memenuhi cuma ada satu. Dari nilai X, kemudian dapat nilai B-nya. Karena B kali X kan sama dengan 1 tambah X. Otomatis kalau X-nya udah ketemu nilainya, si B-nya juga dapat. Kalau B udah dapat, bisa sama X udah dapat, bisa dicari nilai N. Ini soal AIME tahun 2023. Karena akar X sama dengan setengah X, berarti kedua ruas kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan, maka nanti diperoleh X sama dengan X kuadrat per 4. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 4, kita punya 4X sama dengan X kuadrat. X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Atau X dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Dari sini, kita punya dua buah kemungkinan nilai X. Bisa jadi X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, kemudian silakan dilanjutkan. Kira-kira mana X yang cocok? Dan cari jawaban dari soalnya. Selain Alif, udah ada yang dapat? Yang lain? Udah, Pak. Arya udah juga. Noah, gimana? Udah ketemu? Udah, Pak. Oke. Silakan dilanjutkan ya.
Jika X sama dengan 0 kan kita punya BX sama dengan 1 tambah X ya. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti ruas kiri jadi 0, ruas kanan jadi 1. Apakah 0 sama dengan 1? Jelas ini sebuah pernyataan yang salah. Karena pernyataannya salah, maka X tidak mungkin sama dengan 0. Baru kita lanjut ke bagian 2, jika X sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, berarti kita punya B kali X sama dengan 1 ditambah X. 4X sama dengan 5, atau X-nya sama dengan 5 per 4. Kok 4X sih? 4B. 4B sama dengan 5 atau B-nya sama dengan 5 per 4. Nah, dari sini kan kita udah punya nilai B 5 per 4. Kemudian kita punya nilai X sama dengan 4. Di awal tadi kan kita sudah pakai permisalan ya. Tadi kita sudah misalkan bahwa nilai X itu adalah sama dengan B log N. X sama dengan B log N. Atau B log N sama dengan X. Nah, tinggal dimasukkan nilai B-nya. B-nya adalah 5 per 4. Maka 5 per 4 log N sama dengan 4. Nah, dengan demikian, kalau kita pakai definisi dari logaritma ya, maka si N-nya harus sama dengan 5 per 4 dipangkatkan 4. Nanti kalian cari dapat 625 per 256. Nah, di soal disebutkan bahwa nilai dari N itu adalah J per K, di mana J dan K adalah dua buah bilangan positif yang saling relatif prima. 625 per 256 sama dengan J per K. Apakah J per K-nya sudah relatif prima? Jelas sudah. Karena kan J dan K itu kita peroleh dari 5 per 4 dipangkatkan 4. 5 dan 4 adalah dua buah bilangan yang saling relatif prima. Nah, dengan demikian, nilai J-nya adalah 625, K-nya 256. Yang ditanya adalah nilai J tambah K, sehingga nilai dari J ditambah K sama dengan 881. Kira-kira begitu. Arya, udah dapat tadi jawabannya? Udah, Pak. Aska, udah sampai Udah, mana? Pak. Udah juga ya? Udah dapat juga. Udah dapat, Pak. Oke, Farah udah juga? Udah, Pak. Oke. Oke, mau dicatat dulu atau lanjut ke soal berikutnya? Lanjut aja, Pak. Oke, kita lanjut aja. Kita ke soal geometri lagi. Soal nomor berapa ya? Nomor 3. Oh, ini aja. Diberikan sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB-nya sama dengan 7 dan panjang BC sama dengan 4. Titik E pada segmen garis AB sehingga panjang BC sama dengan panjang BE. Titik F pada sinar garis BC sehingga ED tegak lurus DF. Jika luas segitiga EDF dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B merupakan bilangan asli yang relatif prima, tentukan nilai dari A dikurang B. Oke, silakan dicari terlebih dahulu. Pastikan bikin gambarnya benar ya. A, B, C, D.
Lebih kurang gambarnya seperti ini ya. Pak, Ya, EBF sama EDF tuh sebangun nggak? gimana? Segitiga EDF EBF sama dengan EDF tuh sebangun nggak? EBF ya? Iya. Sepertinya tidak. Oke. Petunjuk yang digunakan ini, kita murni menggunakan satu teorema aja. Teorema apa kira-kira? Pita? Ah, kita Ya, cuma logika ininya yang agak sulit di soal ini. Kayaknya teori yang dipakai cuma ini aja. Kesebangunan mungkin bisa, tetapi Bapak udah coba pakai kesebangunan, tapi tidak terbukti dia sebangun. Yang udah pasti kan panjang BE ya. Panjang BE-nya sama dengan BC, maka panjang BE-nya sama dengan 4. Karena BE-nya 4, maka akibatnya area tiga, area tiga. iya, A-nya 3, terus apa lagi yang bisa dicari? DE-nya bisa ya? DE-nya 5, DE-nya 5. Iya, DE-nya 5, benar. Karena panjang AD-nya 4. Ini kan pakai triple Pythagoras ya. Nah, ini 5. Sekarang biar kalian lebih mudah, Bapak minta ini. Kalian coba misalkan panjang CF itu sama dengan X. Panjang CF adalah X. Nah, kira-kira kalian bisa temukan tidak luas segitiga EDF-nya? Berarti kan nanti di segitiga EDF kan itu kan siku-siku di D. Bisa pakai Pythagoras juga. Ayo coba dipikirkan lagi. Ini memang murni main logika karena teorinya nggak terlalu berat. Teoremanya teorema Pythagoras.
Kita mau mencari luas segitiga EDF. Panjang ED-nya 5. Artinya panjang alasnya udah tahu. Kalau alasnya udah tahu, kita tinggal mencari panjang FD. Nah, untuk mencari panjang FD, kira-kira kita butuh apa? FD itu bagian dari apa? Single Oh, segitiga itu, Cok. Ya, dia ada alas. FD itu masuk di dua buah ini ya, dua buah segitiga siku-siku ya. Ya. Di segitiga EDF sama di segitiga eh, FCD. FCD. Nah, nah, coba diolah dari kedua itu. Bisa itu. Lebih ngotot lagi. Karena Bapak udah jamin ya, ini cuma pakai teori Pitagoras. Artinya kalau kalian bisa ketemu aja celah di soal ini, nanti kalian bakal dapat sudut pandang yang baru ketika mengerjakan soal-soal lain. Geometri kan susahnya dicari ininya ya. Cari konsep yang sesuai. Karena harus dilihat betul-betul gambarnya. X-nya 21/4 nggak, Pak? X-nya berapa? 21/4. Iya benar. 21/4. Iya. Ya benar-benar. Oke. Dikit lagi itu. Kalau X-nya udah dapat sih kayaknya nggak terlalu ini lagi, nggak terlalu lama lagi nih. Gimana? Ketemu? Alip? Bentar, Bu. Bentar, Bang. Tadi saya dapatnya ada akar tiganya. Kayaknya ada Oh, salah. kayaknya enggak. Dia nanti bilangannya pas. Maksudnya bilangannya rasional kok.
Oke, Bapak tambahkan sedikit petunjuknya, Alif sambil dicari ya. Kuncinya kan ada di FD ya. Nah, jadi kalau yang paling gampang aja dulu kita lihat dari segitiga FCD, maka kita punya panjang FD karena siku-siku di C ya. Maka FD itu adalah panjang akar dari CD kuadrat plus CF kuadrat. Karena CD panjangnya 7, sementara CF panjangnya adalah X, maka FD sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 49. Kayaknya ini udah pada dapat ya? Pak, Ya? jawabannya 167 enggak? Iya, benar sekali. Oke. Bagus. Ini kayaknya udah pada terpikirkan ya. Nah, kemudian kan ini. Satu lagi, panjang FD itu kan kita bisa cari dari segitiga FDE. Yang mana panjang FD itu adalah panjang EF kuadrat dikurang DE kuadrat. Masalahnya, panjang EF kita belum tahu. Makanya dicari dulu panjang EF dari segitiga EBF. Nah, dari segitiga EBF, panjang EF kuadrat itu sama dengan panjang EB kuadrat ditambah BF kuadrat. Panjang EB adalah 4. Jadi 4 kuadrat ditambah panjang BF itu kan si 4 tambah X ya. Atau X tambah 4 boleh. Nah, nanti dicari. Ini ketemu hasilnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 32. Itu sama dengan panjang EF kuadrat. Nah, kemudian baru dari segitiga FED, panjang FD adalah akar dari EF kuadrat dikurangi ED kuadrat. Nah, panjang EF kuadrat kan udah ada nih. Makanya Bapak akarkan tadi. Karena kita butuhnya EF kuadrat. Jadi EF kuadrat adalah X kuadrat plus 8X ditambah 32 dikurangi ED kuadrat. Panjang ED-nya 5. 5 kuadrat adalah 25. Jadi kita punya panjang FD itu juga sama dengan X kuadrat plus 8X tambah 7. Nah, perhatikan kita sudah punya dua buah nilai FD. Yang pertama, akar dari X kuadrat tambah 49. Yang kedua, akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 7. Artinya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita punya akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 7, itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 49. Baru nanti kalian cari si nilai X-nya. Dapat nilai X, kemudian dicari nilai FD, substitusikan ke persamaan 1 aja. Nah, dapat FD baru bisa dicari luas segitiga EFD-nya. Alif, caranya sama? Alif tadi ya, yang udah dapat jawabannya. Sama Alif caranya? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Bisa. Pak, boleh nggak Pak jelasin dari awal? Saya masih kurang ngerti dapat X dari mana. Dapat yang mana, Arya? Nilai X, masih nge-stuck di nyari nilai X. Oh, berarti sampai yang terakhir tadi udah paham, Arya? Karena saya nggak tahu nilai X-nya, karena saya nggak tahu dapat nilai X-nya, saya kurang paham juga S lanjut.
Iya, tapi maksud Bapak begini, sampai ke bentuk yang terakhir ini udah ngerti belum? Kurang lebih ngerti. Udah ya? Nah, Ya. kalau mau cari nilai X artinya apa? Tinggal kita kuadratkan kedua ruasnya. Perhatikan kedua ruas. Iya, jadi ini dikuadratin, ini juga dikuadratkan. Oh, ya. Nanti kan dapat X kuadrat itu, tambah 8X plus 7 sama dengan X kuadrat plus 49. X kuadrat Iya. kiri dan kanan habis. Sisanya 8X sama dengan 49 dikurang 7. 49 dikurang 7 adalah 42, ya. 42. Iya, berarti 42/8 disederhanakan jadi 21/4. 21/4. Iya, baru Iya. substitusikan X sama dengan 21/4 ke persamaan 1 aja. Persamaan 1 itu tadi kan ini, si FD-nya kan akar dari X kuadrat ditambah 49. Nah, kalau udah dapat FD, udah tahu nilai ED, ya bisa kita cari ininya. Luas segitiga EFD-nya. FD-nya kan akar dari X kuadrat ditambah 49. Berarti FD sama dengan akar dari 21/4 dikuadratin tambah 49, ya. Ya. Ya, itu baru 1. Gimana, Aska? Suaranya agak putus-putus, Aska. Mungkin bisa diketik ya, Aska. Agak ini, putus-putus suaranya. Dapat dapat juga, Pak. Oh, udah dapat juga. Ya. Hasil akhirnya udah dapat, Aska. Ya. Nah, Bang Alif. Oh ya. Oh, deh. Iya, Pak. Oke, berarti ini nanti jadi akar dari 441/16 ditambah 49. Ya, tinggal disamakan penyebut, nanti dapat hasil akhirnya itu berapa ya? 1225 ya? 225/16. Ya, 1225/16 ini sama dengan 35/4. Nah, jadi panjang ya. Ya, 35/4. Berarti panjang FD-nya sama dengan 35/4. Iya. Tadi kita udah punya panjang ED-nya sama dengan 5. Nah, dari sini tadi. Katanya, luas segitiga EDF dapat dinyatakan sebagai A per B. A dan B-nya harus bilangan asli yang relatif prima. Tentukan nilai dari A kurang B. 75/8. Iya, luas segitiga EDF-nya. Luas segitiga EDF adalah alas kali tinggi bagi 2. 5 dikali Kali 4. Ya, per 2. 5/4/2. Iya. 175 per 8 ya. Per 8 ya, Pak. Iya. Ini sama dengan A per B. Udah pasti relatif prima karena yang di bawah itu 2/3. 175 nggak bisa dibagi 2. Karena sudah relatif prima, tinggal dicari A kurang B-nya. Nanti dapat A kurang B sama dengan 167. Ya. Lebih kurang begini. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Iya. Susah? Jadi memang intinya gimana cara kita ketemu idenya sih. Kalau dipikir-pikir kan ini full ke ini ya, Pitagoras sama pengetahuan tentang luas segitiga yang Bapak yakin kita semua udah tahu. Cuma mungkin karena kita kadang kurang latihan, jadi kadang-kadang nggak kepikir. Mau dicatat dulu atau dilanjutkan? Oh. Sekarang nggak ada dong. AFK.
Lanjut. Kita bercerita. Ya Pak. Oke. Oke, kita masih ke soal geometri lagi. Karena Bu Vio request maunya geometrinya agak dibanyakin. Pensil dulu. Tapi ini agak lebih berat daripada yang tadi Bapak bikin. Soalnya sederhana tetapi agak ini sih, tricky. Oke, ini dia soalnya. Misalkan E adalah titik pada lingkaran yang membatasi persegi ABCD yang memenuhi EA kali EC sama dengan 12 dan panjang EB kali ED sama dengan 16. Carilah luas ABCD. E adalah titik pada lingkaran. Jadi lingkarannya ini ya, lingkaran dari luar ini, persegi ABCD-nya. Lebih kurang gambarnya seperti ini. Bentar. Bisa nggak ya? Ya, walaupun terkesan agak memaksa, lingkarannya lebih kurang seperti ini ya. Jadi kita punya persegi ABCD. Kemudian ada titik E di luarnya. Bukan, di lingkarannya. Ya, boleh saja misalnya mau dibikin di sini titik E-nya. Biar seragam ya. Jika panjang EA dikali EC sama dengan 12, kemudian panjang EB dikali ED sama dengan 16, carilah luas ABCD. Kalian bisa bikin ininya ya, diagonal AC sama BD. Karena nanti titik potong diagonal AC dengan BD, katakanlah titik O, adalah titik pusat lingkarannya. Nah, jadi kalau ini titik O, maka titik O adalah titik pusat lingkarannya. O titik pusat lingkaran. Nah, diketahui panjang EA dikali EC adalah 12. Kemudian EB dikali ED.
Kurang tahu. Oke, dikali ED. Ya, di sudut EAC itu sikus itu enggak Pak? Kalau dia nyambung ke gimana tadi? sudut EAC itu sikus itu enggak? Iya, sikus itu enggak? Oh, sudut yang siku-sikunya ya? Iya. Iya, Pak. Yang siku-siku di sini ini. Karena O-nya titik pusat berarti kan AC dengan BD itu kan diameter ya? Iya, Pak. Nah, kalau AC dan BD-nya diameter berarti yang siku-siku sudut apa aja? Sudut Sudut BAD. BAD. Bukan BAD ya, BED ya. Iya. Karena kita mau ke E-nya. Sudut Iya, BED sama sudut AEC. Ya. Dua-duanya ini. BED dengan AEC itu sama-sama 90 derajat. Tadi mau nanya itu ya? Iya Pak, karena dia kan menghadap dia gitu. Iya. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di sini? EA kali EC. Coba lihat EA kali EC-nya dulu. Itu kan siku-siku di E ya. Iya. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? EA dan EC itu tegak lurus nggak? EA tegak lurus dengan EC. Sementara EA kali EC-nya 12. Kira-kira arahnya kemana? Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang kepikiran ini nggak? Dijadikan luas segitiga AEC? Oh iya, ada. Jadi luas segitiga AEC itu kan EA kali EC per 2. Per 2. EA kali Bener. iya, EC per 2. Artinya 2 kali luas 12. AEC Ya. sama dengan EA kali EC. Sama dengan 2. 12. Iya. 6. Nah, berarti pakai yang satu lagi EB dengan ED. Arahnya kemana? Ke luas apa? Luas segitiga. BED ya? BED. BED itu adalah EB dikali ED EB kali ED per 2. Iya, berarti 2 kali BED sama dengan 16. Iya. 2 Oke. Coba pikirkan lagi, apa kira-kira lagi? Kan ini udah tanggung ya, kalian udah dapat 2 kali luas AEC, 2 kali luas BED. AEC. Ada lagi enggak? Ada terpikirkan sesuatu enggak kira-kira? AEC kan enggak. Bapak coba kalian pikirkan di luas segitiga AEC itu selain dari itu ada nggak cara lain memperoleh luasnya? Ada tidak cara lain biar kita dapat luas AEC-nya? Gimana? Nah, coba lihat. Kunci apa? Petunjuk berikutnya itu. Kira-kira luas segitiga AEC itu pakai cara yang lain bisa nggak? Ingat, di sini kita punya persegi ABCD. IG-nya berapa? Oke. Caranya gampang sekali enggak?
Misalnya gini, di AY itu berapa perubahan posisinya, di AX berapa perubahan posisi. Pasti coba kalau misalkan ini cari cara manualnya, cara manual aja. Anak manual kan tadi kasor, ini kasor lagi. Pandang segitiga AEC. AC itu sama dengan apa? Sama aja. AC adalah apa kira-kira? Diagonal. Ya, diagonal dari ABCD benar. Tetapi selain itu AC adalah diameter lingkarannya. Ya enggak? Dari mereka. Ini kan itu bahkan Berarti AC itu sama dengan D. Anggaplah diameternya itu D ya. Nah, dari segitiga ini selanjutnya kita ke BD. BED, panjang BD juga adalah D. Diameter kan? Nah, sekarang coba ini. Dari titik X, kita tarik garis ke AC. Ini, dari titik E kita tarik garis ke AC. Garisnya tegak lurus. Nah, ini. EX. Kemudian ke BD juga ditarik garis tegak lurus. EY. jadi X D kuadrat X. Oke, jadi langkah berikutnya adalah tarik. Jadi harusnya setelah ini adalah tarik garis EX tegak lurus AC dan EY tegak lurus Yang konstan berapa? Ini konstan enggak? BD. Enggak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? AX. Ya, sama kan? Bisa dimengerti ya? Mungkin nanti pertanyaannya kenapa harus ditarik garis, itu aja mungkin. Nah, jadi gini, panjang AC itu kan diameter. Kemudian kita punya EX. EX itu kan tinggi segitiga AEC. Kalau alasnya adalah AC. Nah, jadi dari segitiga AEC, luas segitiga AEC itu juga akan sama dengan panjang AC dikali panjang EX per 2. Atau 2 kali luas segitiga AEC itu sama dengan AC kali EX. AC-nya adalah D. Maka ini kita punya D kali EX. Nah, 2 kali luas AEC tadi sama dengan apa? Sama dengan 12. Maka kita punya 12 sama dengan D dikali EX. Atau dengan kata lain, EX itu sama dengan 12 per D. Oke, Bapak ulang lagi ya. AC itu kan sama dengan panjang diameternya. Diameter dari lingkarannya. Kemudian kita narik garis EX dengan AC. EX dengan EY, di mana EX itu tegak lurus AC. Karena EX tegak lurus dengan AC, maka EX adalah tinggi segitiga AEC ketika alasnya adalah AC. Nah, luas segitiga AEC adalah AC dikali EX, karena AC alas, EX-nya tinggi, bagi 2. 2-nya ke ruas kiri, 2 kali luas AEC adalah AC kali EX. Panjang AC itu kan sama dengan panjang diameter lingkarannya. Nah, kemudian kita hitung, sehingga diperoleh EX sama dengan 12 per D. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum Bapak lanjutkan? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kira-kira apa lagi? Berarti kita cari si EY-nya. Dengan cara yang sama. Kalau EY-nya jadi tinggi, berarti alasnya si BD.
Sehingga luas segitiga BED itu sama dengan panjang BD sebagai alas dikali EY sebagai tinggi, kemudian dibagi 2. Nah, 2 kali luas BED itu sama dengan panjang BD kali EY. Panjang BD kan D ya, diameter ya. D kali EY. Atau karena 2 kali luas BED adalah 16, 16 sama dengan D dikali EY. Kita punya EY. EY sama dengan 16 per D. Nah, artinya kita sudah punya EX, sudah punya EY. EX itu 12 per D, EY 16 per D. Nah, sekarang Bapak minta kalian melihat gambar ini lagi. Apa lagi kira-kira yang bisa kita manfaatkan setelah ketemu nilai EX dan EY-nya? Coba dipikirkan dulu. Bapak cuma ini mau ngasih satu petunjuk lagi bahwa kalian harus ingat bahwa besar sudut BOD adalah 90 derajat. Karena dia kan persegi ya. Kalau dia persegi, maka sudut yang dibentuk oleh diagonalnya adalah 90 derajat. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa kita manfaatkan? Besar EXD 90 derajat, XDY 90 derajat, DYE 90 derajat. Nah, berarti kan YEX juga 90 derajat. Kalau sama-sama 90 derajat, berarti EXDY adalah persegi panjang. Nah, kalau dia persegi panjang, apa lagi yang bisa kita manfaatkan? Jadi selanjutnya adalah ingat bahwa besar sudut BOD itu sama dengan besar sudut YOX sama dengan 90 derajat. Akibatnya EXOY adalah persegi panjang. Nah, apa lagi yang bisa kita manfaatkan kira-kira? Ingat, tujuan akhir kita adalah mencari luas dari persegi ABCD-nya. Coba dipikirkan dulu, sekitar 5 menitan. Ada terpikir sesuatu tidak?
Bisa? Ada ide? Alif? Pak, Hmm? kalau diagonal persegi panjang Ya. EY Hmm? Diagonal persegi panjang EDY. Terus? diagonal persegi panjang EYOX itu kan berarti kan contohnya E ke O, Pak. Itu berarti jari-jari kan, Pak? Ah, ya benar. Bagus. Ya, itu jari-jari. Iya. Dan jari-jarinya bisa kita cari pakai Pitagoras lagi ya. Ya, Alif. EY sama Iya benar. EY sama OY. Benar. Karena EO adalah jari-jari. Ingat, tadi kan di awal kita udah klaim ya. O adalah titik pusat lingkaran. Berarti EO sama dengan panjang jari-jari. Nah, ini kan sudutnya siku-siku. EO adalah jari-jari. Nah, EO itu bisa dicari dengan EY kuadrat ditambah OY kuadrat. Panjang OY kan sama dengan EX. Karena dia persegi panjang ya. Ini memang gambarnya kurang begitu bagus, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Jadi EXOY tadi kan EXOY adalah persegi panjang. Nah, panjang EO adalah panjang jari-jari. Nah, EO sama dengan panjang jari-jari. Berarti EO kuadrat adalah, atau EO adalah akar dari EY kuadrat ditambah OY kuadrat. EY kuadrat ditambah OY kuadrat. Itu EO kuadratnya. OY itu kan sama dengan panjang EX. Karena dia persegi panjang. Berarti EO kuadrat adalah EY kuadrat ditambah EX kuadrat. Nah, EY sudah ada nilainya 16 per diameter. EX juga 16 per diameter. Nah, EO-nya adalah jari-jari. Nah, biar seragam, kalian ubah aja si EO-nya menjadi diameter per 2. Nah, dari sini baru kemudian temukan panjang diameternya. Ayo, coba dicari. Sedikit lagi nih. 20 jawabannya, Pak. Jawaban soal ini ya? Iya. Itu 20 baru itu ya. Hati-hati. Si apa? Alif. 20 itu baru D kuadrat per 2. Oh iya ya, benar. D kuadrat per 2 ininya ya. Ya benar. Jawabannya 20. Oke, mantap. Bisa ya Alif ya? Bisa, Pak. Oke, yang lain silakan dicari lagi. Cari si ini dulu, si D kuadrat aja dulu. Berarti kita punya D per 2 dikuadratkan sama dengan 16 per D dikuadratkan ditambah 12 per D dikuadratkan. Kemudian kita punya D kuadrat per 4 sama dengan 16 kuadrat adalah 256, kemudian ditambah 144 per D kuadrat karena penyebutnya sudah sama ya. Kemudian dikalikan silang, kita dapat D kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 adalah 400.
400 dikali 4 adalah 1600. Ini D pangkat 4 ya. Sehingga kalau kita cari D pangkat 2 itu kita akarkan. D kuadratnya jadi akar 1400 atau D kuadratnya adalah 40. Nah, kita baru dapat D kuadrat. Nah, si D itu kan sama dengan panjang apa? Panjang si BD ini. ABCD adalah segitiga ABCD. ABCD adalah persegi. ABCD adalah persegi sementara panjang BD-nya 40. Nah, kita tulis lagi di sini. ABCD-nya adalah persegi. ABCD persegi di mana panjang BD-nya adalah 40. Nah, panjang sisinya katakanlah S ya. Berarti kalau menggunakan teorema Pitagoras, BD kuadrat. Oh iya, sorry, Bapak salah ya. Si BD-nya bukan 40, tetapi akar 40 ya. Karena ini kan D kuadrat ya. Dia D kuadratnya 40, berarti BD-nya akar 40. Maaf. BD kuadrat adalah BC kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, BD kuadrat itu sama dengan akar 40 dikuadratin. Sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat adalah S kuadrat ditambah CD kuadrat adalah S kuadrat. 40, akar 40 dikuadratkan adalah 40. 40 sama dengan 2S kuadrat, maka S kuadratnya adalah 40 bagi 2 atau S kuadrat sama dengan 20. Nah, karena S kuadrat adalah luas dari persegi ABCD, maka kita punya kesimpulan luas dari persegi ABCD adalah sama dengan 20. Oke. Gimana? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Alif, Aska, paham? Farah, Arya, Noah? Bisa? Bisa dimengerti? Suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Pak, Bapak kepikiran X sama Y tadi di mana? Gimana, Arya? Di antara semua cara Bapak tuh saya cuma nggak kepikiran Bapak tak kepikiran buat X sama Y dari mana? Oh, mungkin bisa di ini ya, diketik ya. Suaranya agak ini. Ah, Pertanyaannya mungkin bisa diketik, Arya. Bapak kepikiran buat nyari EX sama EY gimana, Pak? Oh, iya ya. Proses berpikirnya ya. Kenapa bisa nyari EX sama EY-nya? Nah, kita balik lagi ke sini. Di awal, itu kan kita punya ini. Punya luas 2 kali luas BED sama 2 kali luas AEC. Sama dengan 12. Kemudian, kalau kita pikir-pikir ini ya, pasti ada gunanya ketika kita mengetahui luas AEC sama BED. Entah itu pakai formula Heron ya. Mungkin kalian sudah pernah baca formula Heron atau menggunakan rumus dasar dari segitiga. Nah, jadi kita harus sudah curiga di sana. Kalau kita menggunakan formula Heron, maka kita harus tahu misalnya di AEC ya. Harus tahu panjang AE-nya berapa, EC-nya berapa, dan AC-nya berapa. Nah, tetapi yang diketahui di sini kan cuma perkalian AE dan EC. Dan itu sudah kita pakai sehingga bisa memperoleh nilai 2 kali luas AEC. Nah, maka kecurigaan berikutnya coba kita pikirkan. Kalau pakai cara biasa,
Ini kan kebetulan si AC-nya ini, adalah diameter. Nah, pasti nanti akan ada sesuatu jika kita manfaatkan. Jadi muncul dari apa sih? Kecurigaan itu. Nah, kalau AC-nya adalah alas, berarti kita butuh tinggi. Nah, makanya Bapak tarik garis EX tadi. Nah, kebetulan si EX ini kalau dia garis tinggi ini kan 90 derajat. Kemudian EY juga ketika kita tarik EYO-nya jadi 90 derajat. Ini jadi persegi panjang. Nah, dari sini nanti bisa dicocokkan sama ini untuk mencari EO. Karena EO itu kan lagi-lagi EO adalah jari-jari. Jari-jari ada hubungannya dengan diameter. Makanya itu apa ya kalau Bapak bilang ya. Kita coba semua cara yang kita bisa pikirkan. Kemudian mungkin ada cara yang kayak kepingan puzzle ya. Kita satukan nanti bisa dapat jawabannya. Kadang-kadang kita udah nyari muter-muter nggak guna kadang-kadang. Makanya lagi-lagi harus banyak-banyak ini sih. Banyak-banyak kerjakan soal biar kita bisa kepikiran. Ini kan cuma masalah kepikiran atau tidak ya. Bapak yakin kalau dari teori ini kalian udah paham semua caranya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan lain? Oh ya, PDF-nya Bapak kirim nanti sama Bu Vio. Bahkan ini Bapak rekam, jadi kalau kalian mau putar-putar lagi, nanti bisa diulang. Oke, Pak. Oke. Oke, sekian dulu. Kita tutup ya. Sebenarnya ada 6 soal yang mau Bapak bahas. Jadi ada 2 soal lagi yang belum. Mungkin bisa kalian kerjakan bareng-bareng. Nanti kalau dapat jawabannya kirim ke Bu Vio atau ke WA Bapak langsung ya, minta ke Bu Vio ya. Jadi Bapak rencananya mau bahas 6 soal. Tetapi kan cuma bisa 4 ya. Jadi nanti file yang soalnya Bapak kasih ke kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Paham ya? Konfirmasi jawabannya lewat mana, Pak? Gimana, Alif? Setelah ngerjain soalnya terus udah dapat jawaban, konfirmasi jawabannya Dikirim pakai WA, boleh dari WA Bu Vio atau kalian langsung ke Bapak kirim. Nanti di ini kan minta ke Bu Vio. baik, Pak. Oke, kalian boleh diskusikan. Ada satu soal yang mudah sama satu soal yang agak sulit yang Bapak belum bahas. Oke, sekian. Tetap semangat ya, mudah-mudahan nanti di OSK lancar, bisa tembus ke OSP. Karena jatahnya kayaknya Pekanbaru cuma 10 orang, sementara yang ikut sekolahnya Pak, ramai kali. Oke, terima kasih, sehat selalu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.